Salam Indonesia sehat dan Indonesia bahagia. Saya Dr. Tim bersama Dr. Jarot melalui program Happy and Healthy Life ini rindu Indonesia bukan hanya merdeka, adil, makmur, sejahtera, juga maju. Mas Jarot, Indonesia juga sehat dan bahagia. Telah hadir tamu spesial kita tetap, dan tema yang kita bahas adalah detox sehat, awet muda. Ya. Dan biasa Dr. Jarot akan menjelaskan narasumber kita dan juga tema kita. Oke. Detox sehat, awet muda ya. Kenapa? Karena detox itu sistem tubuh membuang racun. Nah, kalau detoxnya tidak sehat, racun itu ya bisa memicu banyak hal, tapi yang pasti racun dalam tubuh misalnya memicu radikal bebas naik. Radikal bebas naik menjadi radang. Radang tergantung, radang tenggorokan, batuk, radang pankreas bisa diabetes, radang prostat, radang tak tertangani jadi kanker paling parahnya. Mungkin sebelum kanker ya infeksi, tapi detox ini sebenarnya bisa. Tubuh kita dirancang Tuhan tuh ajaib ya. Benar tubuh kita tuh ada sistem detox yang secara alami. Kalau kondisi-kondisinya yang nanti Pak Dokter tentu akan jelaskan. Tapi ketika detoxnya sehat, racun nggak ada dalam tubuh, ya kita pasti sehat. Tapi kalau detoxnya nggak jalan, udah namanya racun dalam tubuh, sebabnya bisa menjadi macam-macam. Nah, untuk itulah kita hadirkan untuk membahas detox, membahas detailnya apa itu detox, kenapa harus detox, apa yang menghalangi detox, apa bahayanya kalau detox tidak terjadi. Maka ada Dr. Ali Azhar ya, yang di Twitter, YouTube, TikTok, hashtagnya cari ya, gitu ya. Dokter Awet Muda, Dr. Ali Azhar. Selamat berjumpa dokter. Selamat berjumpa. Iya. Dr. Ali Azhar, Ya. apa definisi atau ya pakai bahasa kelas 5 SD lah. Detox sehat itu apa sih? Cara mengeluarkan racun dari tubuh kita supaya nggak bikin sakit. Cara mengeluarkan racun dalam tubuh. Yes. Ya karena kalau khususnya untuk manusia modern ya. Kalau zaman dulu kita perang, racunnya apa sih? Racunnya paling bom atau apa itu racunnya kan. Tapi kalau kita manusia modern sekarang banyak racun. Racunnya di mana-mana. Di mana-mana racun. Polusi udara, racun. Dulu di bensin ada timbal. Ya. Masih ingat dulu zaman dulu ada bensin Ya, ada timbal. Terus sekarang kita ganti jadi bensin tanpa timbal kan. Timbal itu racun kan. Kemudian polusi dari rokok ya, kemudian polusi dari lain-lain, kemudian asap pabrik, betul, pabrik, kemudian di di panci anti lengket. Alat-alat masak dah ya. Alat masak, panci anti lengket itu anti lengketnya beracun. Ini ada satu perusahaan di luar negeri itu lagi di class action. Wow. Gara-gara dia bilang ini tanpa racun. Ternyata ada. Padahal beracun. Lagi di kawasan tuh di satu negara di Amerika Serikat. Kemudian aluminium. Jadi di anti lengket itu bahan dasarnya aluminium. Jadi hati-hati kita pilih. Aluminium itu ada tercampur dengan logam berat gitu kan. Aluminium itu logam berat. Iya. Logam berat racun saraf aluminium. Dan itu kita masak tiap hari. Ya jadi kemudian dari mana lagi aluminium? Itu ada di deodoran. Yes. Jadi Make up. kalau di make up lebih ke paraben. Ya, paraben itu di make up, sampo, sabun, sunscreen, lotion itu ada parabennya ya. Jadi nah itu belum lagi pestisida, belum lagi logam berat yang di tanah itu masuk ke makanan ya. Mikroplastik ya. Dan lain-lain ya. Jadi itu perlu kita detox makanya untuk orang modern ini. Karena yang masuk lebih banyak sumbernya gitu. Betul, di botol plastik ada BPA, BPA nggak ada diganti BPS Sami Mawon, ya kan? Bilangnya non BPA, ada BPS Sami Mawon. Biasalah teknik marketing gitu kan. Ya jadi itu dia yang masuk ke tubuh kita dan kita di tubuh manusia modern ya. Jadi kita mesti detox sebenarnya. Detox itu ada sebenarnya organ detox di tubuh manusia itu yang paling hebat ciptaan Tuhan. Yeah. Namanya hati. Liver. Di hati kita itu ada enzim detox paling kuat di tubuh manusia namanya glutathione transferase.
Ya, jadi kalau itunya banyak, si glutathione transferase banyak, itu nyuci darah di hati, karena darah kita kan disaring di hati, Pak. Cuci itu. Logam berat dikeluarkan, racun-racun dinonaktifkan, bisa dikeluarkan lewat empedu, dan atau dinonaktifkan, dikeluarkan di ginjal. Ya, jadi kita mesti glutathione transferase itu kita mesti banyakin. Cukupin banyak supaya kita detox tiap hari. Bagaimana caranya? Caranya ada 2 nih, yang paling gampang yaitu yang alami itu pakai kunyit. Kunyit itu kira-kira buat detox itu kira-kira ya 10 ruas jempol kunyit kuning. Ditambah 5 butir lada hitam. Kunyit dan lada hitam. Yes, digerus halus, di blender, kemudian ditaruh di gelas, dikasih air panas, mendidih, diaduk, tunggu adem, diminum. Kalau mau detox polusi udara aja, sehari sekali. Sehari sekali tiap hari, kapanpun. Ya, kalau bisa setelah makan sih, cuman kalau nggak makan puasa ya bisa juga pakai itu. Kemudian kalau yang alasannya kenapa? Kenapa detox itu mesti pakai kunyit? Karena kunyit itu ada zat namanya kurkumin. Ya. Itu bisa meningkatkan enzim detox tadi glutathione transferase keluar lebih banyak. Jadi mencuci darah kita di hati lebih bagus itu si glutathione transferase kalau ada kunyit. Nah, masalahnya adalah kunyit itu salah satu zat, suatu makanan yang tidak bisa diserap di usus. Makanya mesti pakai lada hitam. Ya, lada hitam itu penting. Kemudian itu sama lada hitam. Kemudian ada orang yang tidak bisa pakai lada hitam. Wah, nggak enak perutnya nih. Perutnya nggak enak atau gimana ya, leaky gut atau lain-lain. Diganti lada hitamnya pakai minyak kelapa. VCO. Ya. VCO bisa apa-apain ya. Jadi kira-kira 1 sendok teh, 1 sendok makan, minyak VCO ditambah tadi yang bubuk tadi, diaduk diminum. Ya, so minyak juga membantu penyerapan si kurkumin. Gitu. Kurkumin. Kemudian yang kedua nih agak lebih ekstrim ya untuk detox di hati, itu namanya pakai kopi. Tapi kopinya kopi khusus nih. Bukan kopi yang biasa kita beli di mall atau di restoran, bukan. Kopinya itu syaratnya 3. 1, kopinya harus organik. Yang kedua, dimasaknya dengan uap panas. Bukan disangrai. Bukan disangrai. Kalau kopi yang Bapak Ibu bisa makan itu minum itu adalah hitam yang disangrai. Disangrai, dimasaknya disangrai. Ini bukan. Karena ada gelaga hitam tuh kalau disangrai. Dia dimasaknya pakai uap panas dari bawah. Dia masaknya kayak tangki gitu, tungku ya kan. Di bawahnya ada lubang, dikasih lubang, kasih uap panas. Jadi semuanya kena uap. Yang ketiga, masak kopinya setengah matang. Supaya nggak muncul arang. Supaya nggak hitam, nggak gosong. Ya. Jadi masih agak hijau dikit lah. Ya, jadi 3 saat ini nanti kopinya itu di blender, dihalusin, kemudian dikasih air dimasak, lalu sampai mendidih, lalu ditunggu adem sekitar 37 derajat ya, baru dimasukin ke tubuh. Tapi bukan lewat sini, lewat belakang. Lewat anus. Yes, namanya adalah kopi enema. Untuk detox. Untuk detox betul ya. Jadi kopi enema ini sudah dari Perang Dunia Pertama kalau salah itu ya, ditemukan oleh tentara di Jerman. Ya, mereka tuh pada saat sebenarnya kopi enema tuh ditemukan itu bukan buat detox sebenarnya, untuk anti sakit. Jadi di Jerman itu waktu Perang Dunia Pertama itu pada saat tentara Jerman kesakitan akibat perang itu dia biasanya pakai obat kan, tapi obatnya habis. Yang ada cuma kopi. Ya, kopi ini bisa masuk ke pembuluh darah sehingga mereka cobain lewat kopi enema. Sakitnya membaik gitu. Ya, akhirnya jadi kebiasaan dan akhirnya dia jadi buat detox. Kalau ada orang yang gini, kan ada orang yang susah BAB ya, minum kopi jadi BAB loh gitu. Ya, karena dia buat prestasi khusus bagus. Oke. Nah, kemudian kenapa mesti pakai kopi ini? Ya. Kenapa mesti pakai kopi yang kayak begitu masukin lewat belakang? Kenapa nggak diminum aja? Ya. Oke. Yang pertama, kalau kopinya banyak kayak begitu diminum lewat atas, lambungnya nanti upset. Jadi nggak kuat juga ya. Jadi lebih baik lewat belakang. Lewat belakang juga dia ada pembuluh darah di kolon kita. Ya. Itu bisa membantu menyerap si zatnya. Nah, di dalam kopi itu ada suatu zat namanya
asam palmitat. Oke. Asam palmitat itu Bapak Ibu bisa mengeluarkan enzim detoks di hati namanya glutathione transferase Itu juga lebih termasuk banyak. memicu selain kurkumin tadi ini juga. Oke. Asam palmitat dari kopi yang setengah matang. Tapi kalau kopi yang matang seperti Bapak bisa minum, Ya. itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah asam palmitatnya udah nggak ada. Ya. Ya, jadi itu dia maksudnya. Ditambah kopi juga buat merangsang peristatik usus supaya keluar BAB-nya. Nah itu kopi enema penting dilakukan untuk orang modern. Kalau saya melakukannya sebulan sekali. Oke. Ya. Ada seorang dokter di Jakarta saya kenal itu sehari sekali dia melakukan kopi enema. Ya tapi tergantung Bapak Ibu aja. Ya karena kalau ada yang sebulan sekali, malah ada yang bilang peristaltik usus besarnya jadi kayak males. Jadi kalau sebulan sekali memang sebagai detox. Jadi kalau orang yang detox itu harusnya kan sistem tubuh gitu ya. Ya. Nah, ketika ada yang menggunakan enema tidak untuk detox tapi untuk memperlancar BAB. Jangan, malah jadi bermasalah. Jangan. Karena gerakan peristaltik lambungnya jadi rusak. Ya, jadi Peristatik ususnya. usus besarnya peristaltiknya jadi rusak, jadi susah BAB. Akhirnya tanpa enema nggak bisa BAB. Keluar negeri kemana-mana bawa enema. Itu mah jadi bukan penyembuhan itu udah gitu. Jadi sebulan sekali setuju. Bahkan sebulan aja saya masih bisa sih 2-3 hari ya dok ya. Dalam 1 bulan gitu. Jadi supaya detox. Ingat ini untuk detox gitu ya. Kalau memperlancar BAB kan probiotiknya cukupin, seratnya dicukupin. Air cukupin. Itu kalau kita bicara BAB itu jangan detox untuk BAB, detox untuk enema untuk detox. Detox. Gitu. Ya. Jadi kalau orang keluar keringat kalau olahraga terus kencing terus BAB itu termasuk bagian dari pengeluaran detox juga. Bisa juga. Saya mewakili orang yang sangat awam. Ya. Detox itu kan memang Tuhan ciptakan. Ya. Nah bahkan ada periode siklus detox misalnya sehingga dokter menyarankan tidur harusnya sebelum jam 10 malam atau jam setengah 11 karena ada detox di jam-jam itu. Tapi kan kadang-kadang kita tuh ada kerjaan, Lembur, shift, ada shift, ada tugas, bahkan terbang naik pesawat. Nah, Kalau luar negeri kan lumayan. Nah, antisipasinya bagaimana? Detox yang saya lakukan tadi. Lakukan seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, fine. di trigger ya namanya. Di-trigger, Di trigger detoxnya. Oke. Termasuk yang kopi enema tadi. Nama tadi ya Yes. salah satunya. Itu kopinya tersedia ya? Kopinya di Indonesia masih ada yang organik dan setengah matang. Belum ada yang 3 tadi itu yang mesti pakai uap panas. Tapi boleh juga silakan. Yang penting setengah matangnya itu masih ada asam palmitat. So ada kopinya ada di online. Pola karena memasukkan detoxnya dari sendiri bawahnya. kan iya. Dia ada ember. Jadi ada ember, kemudian di bawah ember itu ada lubang buat masukin selangnya masuk ke belakang. Oh, polanya. Ya, Baik. kan detoxnya tadi kan sekali ulangi lagi, organ yang membantu detox kan ada beberapa. Yang bekerja detox lah tadi, misalnya liver. Kalau kita jam 11 sudah deep sleep, dia makin maksimal. Ginjal tentu akan lebih maksimal ketika kita minum air banyak. Lalu selain minum air tentu harusnya sih plus olahraga. Karena ketika minum air kombinasi dengan olahraga kita berkeringat kan gitu kan. Tapi kehidupan modernnya kita kagak berkeringat. Yes. Olahraga indoor jadi berkeringat detox. Minum lebih banyaknya tadi jangan lupa episode sebelumnya, jangan waktu makan minumnya gitu. Minumnya sebelum makan. Juga setelah jangan makan. pas tidur malam. Hah? Tidurnya kalau bisa jam 10 udah tidur. Kan lagi tidur nggak minum tuh Pak. Jam 10 udah tidur, jam 11 udah pulas gitu. Jam 1 kencing bangun nggak apa-apa, tapi kita dapat pulas jam 11 sampai jam 1. Livernya maksimal kan kerja detox di situ. Gitu. Jadi kita optimalkan seluruh organ tubuh buat detox. Ya, kemudian ada lagi satu hal untuk detox sistem limfatik. Jadi jaringan-jaringan itu kalau membuang sesuatu tuh lewat limfatik Pak. Saluran limfatik, Yes. ya, getah bening. Getah bening namanya ya. Orang nama punya getah bening. Nah itu kalau pembuluh darah arteri dari jantung ada pompanya, Ya. yaitu jantung. Kalau pembuluh darah vena itu ada pompanya otot. Jadi kalau kita gerak itu ada kalau kita gerak vena naik, mompa si darah vena ke jantung lagi baik lagi. Tapi kalau kelenjar limfatik tidak ada pompanya. Nggak ada pompanya loh. Jadi gimana caranya supaya ini lancar? Lompat-lompat Olahraga lagi. di trampolin, olahraga juga bisa jogging. Ya kalau nggak mau jogging ya lompat-lompat kayak trampolin kayak begini, tapi kakinya mesti nempel sama alat trampolin ini ya begitu ya.
10 menit. Gitu aja. Detok Atau kalau kentang. nggak mau beli trampolin di kasur bisa, tapi kasur jebol lah ujung-ujungnya. Ya, jadi begitulah 10 menit. Nah itu dia melawan gravitasi salurannya jadi lancar. Tetap Terjalin tidak ada tadi kita. pompanya. Setuju. Nah kemudian untuk yang ginjal nih penting. Nah, Buat detox di ginjal itu ada mineral yang paling penting juga kita mesti minum tiap hari. Namanya potasium. Potasium itu adalah memperlancar semua kerja ginjal, semua bahan-bahan yang perlu dikeluarkan lewat ginjal tuh lebih cepat dikeluarkan kalau ada potasium. Jadi kalau Bapak Ibu ada batu ginjal, berarti kurang potasium. Oke. Ya, jadi kalau minum potasium itu kerasa kok pipis-pipis itu keruh terus. Karena semua yang di ginjal berlebih dikeluarkan lewat ginjal lebih Potasium cepat. ada di? Kalau ada potasium, ada di pisang mentah sama alpukat. Senyawanya apa ya nama senyawanya? Atau rumus ini? Potasium sitrat. Potasium Sitrat. Bukan potasium yang buat ikan ya, bukan ya. Ini potasium sitrat namanya. Ada yang tanya, "Dok, potasium yang buat ikan ya?" Bukan, ini potasium sitrat, bukan yang buat ikan. Kalau ikan potasium apa saya nggak tahu. Ya itu perlu kita minum tiap hari. Bayangin ya, potasium itu khususnya dibutuhkan tubuh 4.700 miligram setiap hari orang dewasa. Kentang katanya juga ya? Kentang Nggak. saya nggak ingat ada potasium. Kentang mentah. Coba katanya. kita lihat aja. Iya. Di Google aja. Kita cek juga deh. Nah, itu kalau kita bandingin sama vitamin C lah contohnya. Kita bangga minum vitamin C kan? Wow, minum vitamin C 500 mg sehari. suntik vitamin C. Iya, suntik vitamin C. Ya kan? Vitamin C butuh berapa sehari? 100 mg sehari. Sisanya dibuang. Potasium butuhnya 4.700 mg. 47 kali vitamin C. Bangga minum vitamin C, potasiumnya sudah diminum. Potasium apa ya? Ya, jadi ini suatu yang penting potasium, khususnya asam urat. Nah, soal asam urat ya. Asam urat menurut saya bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Justru dia. Karena asam urat 67%, 2/3 asam urat dihasilkan tubuh sendiri. Why? Karena asam urat termasuk antioksidan. Ya. Ngapain ngobatin antioksidan? Asam urat tinggi diobatin? No. Jadi begini, kalau asam urat kelamaan di dalam tubuh, berarti antioksidan ini bisa berubah jadi oksidan. Karena antioksidan kan mengatasi oksidan. Ya. Kalau sudah mengatasi antioksidan, sudah mengatasi oksidan, dia jadi oksidan. Teroksidasi. Teroksidasi. Kalau dia teroksidasi kayak begini, kelamaan di tubuh bisa bikin peradangan. Itu dia. Jempol bengkak. Supaya asam urat ini tidak kelamaan di dalam tubuh, potasium diminum supaya cepat dikeluarkan di ginjal. Jadi bukan masalah asam urat tinggi, bukan kurang potasium atau Jadi tidak. potasium adalah di pisang apapun asal agak Pisang mentah. apa mentah, betul. Oke, kedua avokatnya mateng kan? Atau mentah juga? matang, alpukat nggak manis kan? Oh fine. Avokatnya mateng kan, belum mentah kan? Yes. Kenapa nggak durian? Tanya sama Tuhan yang menciptakan. Itu kalau Kan enak durian gitu ya. sama avokat enaknya bukan? Ya jadi itu dia. Jadi kita bahas detox ginjal itu si potasium penting, kemudian di hati kunyit sama si kopi setengah mateng, kemudian di kulit olahraga. Ya. Dalam proses detox yang terbaik kita sebaiknya tidur jam berapa sampai jam berapa? Yang normal. 8 jam sehari. Saya 8 jam. Ada penelitian terakhir tuh yang berdasarkan ilmiah tuh ada orang namanya Brian Johnson, Pak. Dia tagline-nya "Do not die". Tahu nggak dia tidurnya? Tidurnya itu strict jam sekian tidur, bangun jam sekian. Nggak bisa diganggu-gugat. Oke. Paling sebulan cuma sekali lah, paling mesti jalan-jalan sama temannya dan cuma sebulan sekali. Tapi tidurnya selalu jam segitu, dari jam sore kalau sampai jam berapa gitu. Nah, dia tidurnya selalu gelap, nggak ada lampu, nggak ada TV, nggak megang handphone saat tidur. Bener-bener gelap. Pas mau tidur udah gadget mati, lampu mati. Kalau perlu pakai Dia 8 kain jam. hitam. Oh, udah. Dia berdasarkan saintifik, karena kalau saya tidur 8 jam itu semua membaik, semua tidurnya membaik. Dia tes darah semua macam. Oke, Dokter Ali Asar sebagai dokter awet muda tidurnya jam berapa? Saya tidurnya setelah live itu kira-kira jam 11 malam, jam 12 malam.
Bangun jam? Malam juga. Bangun jam 5, jam 4. Nggak Kurang seberapa, tidurnya. Kurang, iya. Saya sekarang jam 10 saya tidur, Dok. Jam 10 udah, setengah 10 udah siap-siap. Jadi setengah 10 itu udah naik ranjang. Jam 10 saya tidur, tapi saya jam 4, jam 5 saya bangun. Gitu, jam 10 saya tidur. Makanya karena kita edukasi tiap hari kan. Kecuali hari Sabtu Minggu baru saya betul. Kecuali Mas Tio tuh. Sabtu KLFS Minggu tuh. saya. Itu jam 8 dia udah tidur, udah nggak bisa diganggu dah. Di HP udah pasti udah nggak ada Jam sama dia. 8. Jam 8 dia tidur. Orang-orang KLFS-nya yang dia pindah itu jam 8 udah tidur. Tapi dia jam 3 sholat subuh, habis itu dia nggak bangun, nggak tidur lagi. Jadi dia sama juga ya 8 jam juga dari jam, tapi ya biasanya jam 8 udah nggak tidur. Bahkan udah nggak bisa dihubungin kalau dia. Jam 8, tapi jam 3 dia bangun sholat subuh, terus dia habis itu langsung beraktivitas. Sebelum kita closing statement, kita nyanyi dulu. Hati yang gembira adalah obat Yang menyuruhkan seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan Tuhan senang. senang. Nah, setelah kita tahu dokter mempraktekannya, kita kan senang ya. Mohon maaf sekali, bukan ke dokter ini, dokter yang lain. Ada dokter yang merokok. Dokter loh merokok dengan PD-nya aja. Dan itu saya bingung, hati nurani dokter itu seperti apa. Ada ahli dokter yang nge-vape gitu ya. Atau dia gini, mungkin dia ahli detox, jadi dia yakin keluar. Bisa jadi. Saya tahu itu bukan institusi, bukan kebiasaan yang baik ya. bukan institusi tapi pribadi. Ya. Atau ada dokter yang ngajarkan tapi dia tidak melakukannya gitu ya. Oke, sehingga ternyata dia nggak sehat juga seperti yang diajarkan. Nah, sementara ini kelihatan dokter kan awet muda dan sehat seperti yang bagus. diajarkan. Nah, ini sebagai closing statement, waktu kita sudah punya detox-nya sehat menuju awet muda. Nah, persoalan yang sering kita hadapi sebagai manusia modern ini, kita di rumah oke semuanya. Begitu kita diundang teman, Keluar rumah. acara keluarga, acara kantor, Ya. kadang makannya nggak benar, kadang polusinya nggak benar, airnya nggak benar, sehingga kita harus Ekstra. ekstra. Itu ekstranya gimana? Lain lagi semua pilihan ya. Jadi saya tuh kalau di kantor Pak, ada yang ulang tahun. Ya. Ulang tahun kan? Dokter yang ini nggak pernah makan ulang tahun Pak. Datang tapi gak ikut makan yang makan pilih-pilih yang sehat ya, itu pilih. Saya nggak makan ulang tahun. Ya kemudian pada saat makan di restoran bareng-bareng ditraktir sama bos saya. misalnya. All you can eat. All you can eat. Ya makannya ya Pilih yang daging yang sehat. Jadi ya sayuran saya makan gitu, nggak makan yang manis sama macam. Ini dokter lihat sendiri. Makan lah, udah kenyang Pak, udah makan begini. Ya udah. Maksud segitu kenyang gitu ceritanya gitu. Maksud segitu lain lagi. Oh, tambah banyak. Akibatnya apa? Yang lain flu satu kantor, saya tidak pernah flu. Iya. Saya tidak pernah flu Pak, udah 2 tahun kali saya pernah flu. Saya kan live tiap hari di TikTok kan. Ngeliat kan kalau saya kena flu kan orang pada bertanya kan. Saya live itu tiap hari, nggak pernah flu. Iya. Tidak pernah flu. Walaupun bolak-balik batuk pilek di teman sekamar mana? Sekantor saya seruangan itu flu batuk tiap setahun bisa 3 kali. Saya nggak flu batuk. Jadi takut sama kumannya atau sama... Apakah itu langsung otomatis atau pernah contoh waktu mulai tidak makan gula, minum gula itu langsung oke atau berjuang dulu? Berjuang dulu Pak. Nah, tolong ceritakan perjuangannya supaya kita Lebih, mewakili netizen yang sedang berjuang. yes, lebih ke mindset sih ya. Kita tuh mau sehat atau tidak. Karena saya belajar lagi ilmu yang tadi saya bilang kan, saya cari penyebab kan. Sebelumnya saya nggak tahu penyebab darah tinggi apa. Saya tidak tahu penyebab diabetes apa, penyebab kanker apa, penyebab autoimun apa lagi.
disebabkan autoimun, sebabnya apa? Idiopatik. Makanya autoimun dibilang nggak bisa sembuh. Penyebabnya nggak tahu, gimana mau nyembuhin? Jadi saya bisa tahu nih autoimun apa. Makanya yang pakai protokol autoimun saya, rheumatoid itu membaik, vitiligonya berwarna lagi. Luar biasa bukan Pak? Jadi pilihan Pak. Jadi saya mau sehat, saya mau ketemu anak-anak saya sampai tua nanti, mau membantu anak saya, ya mesti sehat kitanya. Kecuali kita udah pasrah, bodo amat makan semuanya yang penting sehat. Ya, Bahkan begini Dok, udahlah, kayaknya udah mau lewat. Kasih makan apa aja, saya sukanya apa aja. Tak mau mempercepat. Itu bukan pasrah itu apa? Bukannya saya nggak makan manis ya, baru semalam tadi makan es krim. Semalam saya makan es krim. Cuma sekali-sekali gitu loh, nggak tiap hari makan es krim atau seminggu sekali atau sebulan sekali habis gajian makan es krim. No. Jadi bisa dihitung lah. Mas Jar, 1 menit. Oke, ya, detox. Buang racun dalam tubuh gitu ya. Ya, mungkin saya ambil dari sisi yang lain ya. Kalau hati kita itu tenang, gembira, sukacita, penuh cinta kasih, perasaan juga berhubungan dengan sistem hormonal. Karena perasaan di otak tengah, amigdala, hipokampus itu kan juga pengontrol hormon. Nah, hormon berfungsi juga untuk metabolisme. Maka ketika orang itu hatinya baik, nggak ada dendam, iri hati, bisa ngampuni, detoksnya lebih bagus. Tapi ketika orang hatinya kacau, hormonnya kacau, detoksnya kacau juga. Maka banyak orang yang ketika punya masalah-masalah pribadi yang tak terselesaikan, akhirnya racun nggak keluar dari tubuh. Ujungnya apa? Inflamasi, radang. Ujungnya apa lagi? Ujung jauhnya kanker. Tapi begitu dia mulai bisa mengampuni, ya kalau ingat mungkin sesi-sesi dari Ibu Sintasari ya, bicara mengenai banyak masalah pendekatan hati, yaitu misalnya akan melengkapi sesi-sesi ini, gitu ya, sehingga kita emang kesembuhan itu holistik ketika kita mendekati tubuh kita secara utuh, gitu ya. Maka detoxnya pun juga akan jauh lebih baik. Ya kalau dari saya untuk masalah hati ya, itu di protokol kanker saya ada memperlancar energi tubuh. Wah, keren. Ya dengan yang pertama ikhlas itu penting. Oke. Lagi kena cancer ya, itu ikhlas penting ya. Ada orang yang saya ingat kena cancer tuh matanya masih ada perasaan dendam gitu sama orang itu. Ketahuan Pak, ada mata ikhlas nggak ikhlas ketahuan nggak? Ini masih dendam. Kalau mata saya Dok? Nggak ada. Ya jadi itu penting, ikhlas, kemudian tidak ada kata-kata keluar dari mulut, kemudian positive thinking. Ya jadi itu penting untuk yang ikhlas, itu penting buat detox hati sih. Detox jiwa lah maksudnya. Jiwa, iya. Selain detox yang detox tadi sistem tubuh. Ya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Paket lengkap yang tidak ada di bangku kuliah, mungkin secara praktis kita dapat ilmu yang luar biasa dari Dr. Ali Azhar tentang protokol-protokol awet muda. Bukan berarti kita tak mau tambah tua, minimal kita jangan mati karena sakit penyakit, mati karena salah makan, salah minum, salah hidup. Tapi kita kalau boleh selesai tugas karena dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Tapi dari wajah-wajah kita ini kelihatannya masih lama. Karena masih ada banyak tugas-tugas baru. Amin. Juga wajah-wajah Anda yang mengikuti program ini setiap minggu pagi. Yeah. Dimanapun lewat media yang ada, ingat saat engkau sudah do the best, pasti God do the rest. Yeah. Kerjakan bagian terbaik, sisanya bagian Tuhan. Kalau sampai berat, Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Sampai jumpa di program berikutnya. Mas Jarod, Mas Dr. Ali Azhar, Indonesia semakin sehat dan bahagia.